كم أهواك يا شهر الصيام، أنا لم أنساك فأنت في قلبي دائما، تمضي الأيام ودعائي كل عام، ربي تقبلنا يا ربي، بلغنا بلغنا رمضان. رمضان يا حبيب، رمضان ليتك دوما قريب، رمضان يا حبيب، رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، رحمة للعالمين. Kami mintakan kepada seluruh tamu undangan telah berhadir agar segera masuk ke dalam dan duduk di tempat yang telah disediakan, karena acara akan segera kita mulai. Kami beritahukan sekali lagi kepada seluruh tamu undangan yang telah berhadir di tempat agar segera masuk ke dalam dan duduk di tempat yang telah disediakan, karena acara akan segera kita mulai. Terima kasih.
Kepada seluruh tamu undangan, Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena acara akan segera kita mulai,
Mohon kepada Bapak Ibu untuk segera duduk di tempat yang telah kita sediakan karena acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat Allah kepada kita bersama, sehingga Allah masih terus memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita sudah dapat berhadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka acara pelantikan pengurus KWPSI periode 2023-2026, juga dilanjutkan dengan diskusi keuangan syariah dengan tema Aceh Laboratorium Keuangan Syariah dan dirangkai dengan buka puasa bersama. Salawat serta salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina KWPSI Bapak Haji Samsul Kahar yang akan disampaikan oleh Ustadz Takdir Feriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة
هو موليها فاستبقوا الخيرات جميعا إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia akan disampaikan oleh Muhammad Balia. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala
yang mana oleh Allah telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga pada hari yang berbahagia ini kita sudah bisa berkumpul bersama-sama dalam tema pengukuhan dan diskusi ekonomi syariah dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Yang kami muliakan Ketua Dewan Pembina KWPSI Ayahanda Haji Samsul Kahar, yang kami hormati Profesor Samsul Rijal yang ikut membersamai acara pada hari ini, dan juga Profesor Nazaruddin, Ibu Dr. Rosmawati dari Letpatsi, dan juga Saiful Musadir dari Deputi IBGR BSI Aceh, dan juga perwakilan dari Bank Aceh yang sudah hadir, Tengku Alidar yang dari Kadis Infokom Banda Aceh, dan juga hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Haji Musanif, pimpinan Dayah Darul Ihsan, dan juga bakal calon Bupati Aceh besar kita. Semoga Allah mengizinkan, Pak. Selanjutnya para SKPA yang sudah hadir, ini hadir juga di tengah kita Bapak PLH Biro Adpim yang baru saja dilantik, Bapak Bang Gade. Selamat Bang yang sudah hadir. Dan juga para pengurus KWPSI yang teristimewa kepada Ketua KWPSI, Bang Dosi, dan seluruh pengurus kurang lebih 60 orang yang akan hadir, dan juga Pak Kadis Syariah Islam Aceh, Pak Zahrul yang mewakili Kadis Syariah Islam Banda Aceh dari OJK, Dr. Tungku Sirajuddin Saman, dan para narasumber kita yaitu Profesor Muhammad Yasir Yusuf. Tusop juga akan membersamai kita juga di tengah lagi dalam perjalanan kemari, dan juga dua narasumber kita dari BSI dan dari Bank Aceh. Saya selaku Ketua Panitia pelantikan Kokus Wartawan Peduli Syariat periode 2023-2026 dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh tamu undangan yang sudah berhadir dan narasumber dan rekan-rekan pengurus media yang telah membersamai acara hari yang berbahagia ini. Dan juga hari ini merupakan momentum yang sangat penting dan bersejarah bagi KWPSI yang digelar pelantikan pengurus baru yang mungkin kalau kita lihat tahun ini 2023 mungkin beberapa hal yang tidak dapat kita ini, maka pelantikan ini diundur menjadi 2024. Kemudian juga hari ini juga digelar acara diskusi penting mengenai ekonomi keuangan syariah dengan tema Laboratorium Keuangan Syariah. Tentunya kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada narasumber yang telah hadir, dan alhamdulillah acara ini juga ikut disponsori oleh Bank Syariah Indonesia Regional Aceh dan juga Bank Aceh yang telah membantu kesuksesan acara ini. Acara hari ini juga akan ditutup dengan buka puasa bersama serta kebersamaan dan kekompakan kita dalam menjalankan kegiatan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga momentum ini mempererat tali silaturahmi antara kita semua. Terakhir saya ucapkan ribuan terima kasih dan apresiasinya setinggi-tingginya kepada seluruh panitia. Acara memang kita persiapkan kurang lebih 2 minggu karena berhubung bulan puasa memang kurang maksimal kita buat acara. Namun dengan waktu yang terbatas, semoga acara ini diberkahi oleh Allah dan acara ini sukses. Demikian laporan singkat pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga acara ini tetap berjalan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan SK Pengurus KWPSI periode 2023-2026 akan dibacakan oleh Suburdani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Surat keputusan tentang susunan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam atau KWPSI periode 2023-2026. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengurus besar Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam atau KWPSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan satu personalia kepengurusan KWPSI periode 2023-2026. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Banda Aceh tanggal 26 Maret 2024, mengetahui Dewan Pembina Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam atau KWPSI periode 2023-2026. Tertanda Ketua Dewan Pembina Haji Samsul Kahar ditandatangani, Sekretaris Dewan Pembina Azhari Esos ditandatangani. Surat keputusan tentang susunan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam periode 2023-2026. Dewan Pakar, Ketua Profesor Dr. Syamsul Rizal, Sekretaris Haizir Sulaiman, Anggota 1. Tengku Haji Faisal Ali, 2. Tengku Haji Muhammad Yusuf Awahab, 3. Tengku Haji Masrul Aidi. Dewan Pembina, Ketua Haji Samsul Kahar, Sekretaris Azhari Esos, Anggota 1. Haji Kamaruzzaman HKL SE, 2. Nasir Nurdin, 3. Tarmizi A. Hamid, 4. Amal Hasan. Dewan Pengawas, Ketua Zainal Arifin M. Nur, Sekretaris Muhammad Zairin SH, Anggota 1. Insinyur Haji Nurdin Syam, 2. Yuswardi Mustafa SAG MKom, 3. Imran Joni, 4. Muhammad Saman. Dewan Pengurus, Ketua Dosi Elfian, Sekretaris Jenderal Suburdani, Bendahara Munawardi Ismail, Juru Bicara Zulfurqan. Bidang Organisasi dan Pengkaderan, Ketua Muhammad Balia, Sekretaris Misbahuddin, Anggota Azhari Bahrul, Hari Teguh Patria, Said Kamaruzzaman, Haris ST, Safriyadi Arianda. Bidang Pendidikan dan Kajian Islam, Ketua Tengku Haji Rahmadun, Sekretaris Mulyadi Nurdin LCMH. Anggota Tengku Haji Umar Rafsanjani LCMA, Ustadz Mujibur Rizal, Badaruddin Murdani Amiruddin Sadali Mustafa Hussein Waila. Bidang Perencanaan dan Program, Bidang Perencanaan dan Program, Ketua Hasan Basri M. Nur, Sekretaris Dr. Tuku Zulkhairi, Anggota Munawar AR, Muhammad Daud, Ahyar Abdullah, Mas Rizal Zairi, Said Muhammad Hussein, Yos Rizal. Bidang Informasi dan Publikasi, Ketua Samsul Azman, Sekretaris Andika Ihsan, Anggota Mabrur, Muhammad Sobari, Sulaiman SE, T. Pribadi, Rusmadi, Teku Farhan, RA Karamullah Munandar. Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Ketua
Mariadi ST. Sekretaris Muhammad Ifdal. Anggota Wirzaini Usman, Hayatullah Zubaidi, Iqbal Saputra, Jufrijal, Muhammad Hadi, Muhammad Nasir. Sekretariat Ketua Syukran Jazila. Sekretaris Muhammad Nur. Anggota Haji Khairuddin atau Din Keramik, Ahmad Zaki, Jalaluddin Ismail. Kami mohon kepada semua pengurus Dewan pengurus harian maksud kami yang namanya sudah disebutkan tadi untuk mengambil tempat di atas pentas. Hanya pengurus harian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Ketua Dewan Pembina Bapak Haji Samsul Kahar berkenan untuk melakukan pengukuhan. Baik, sebelum saya bacakan naskah ini, saya bertanya, apakah saudara-saudara bersedia dikukuhkan dan dilantik menjadi pengurus KWPSI? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memanfaatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Selasa tanggal 26 Maret 2024, bertempat di gedung Asrama Haji Embarkasi Aceh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku Ketua Pembina Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam
atau KWPSI melantik saudara-saudara semua sebagai pengurus KWPSI periode 2023-2026 sesuai dengan surat keputusan yang telah dibacakan tadi. Semoga dalam menjalankan tugas dan amanah, saudara-saudara semua mendapatkan bimbingan, taufik, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selasa 26 Maret 2024, Dewan Pembina Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam periode 2023-2026 bertanda Haji Samsul Kahar, Ketua. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Samsul Kahar. Acara selanjutnya adalah foto bersama seluruh pengurus Dewan Pakar, Dewan Pembina, dan Dewan Pengawas. Kami undang juga kepada Bapak Profesor Samsul Rizal, Bapak Musannif, kemudian para tokoh-tokoh yang hadir juga, Bapak Yasir Yusuf, Bapak Nasir Nurdin untuk hadir ke atas pentas untuk bergabung dengan kita di sini untuk foto bersama. Kepada Ayahanda Tusub juga kami persilakan naik ke atas. Juga kami undang Bapak Kadis Syara Islam, Bapak Zahrul, kemudian juga Bapak M. Gade untuk ikut bergabung bersama kita di sini. Dari Bang Aceh dan juga BSI juga kami undang kemari. Tengku Elizar, Tengku Akmal Abzal, mohon berkenan juga kemari. Kita sama-sama berfoto. Kadis Kominfo Aceh, Tengku Sarajudin Jamal juga kami undang ke atas. Tengku Sirajudin Saman kami persilakan juga untuk naik ke pentas. Kita foto bersama. Kami undang juga Dr. Jamal. Silakan bergabung bersama kita. Dr. Jamal Taib. Baik, kepada seluruh undangan yang sudah di atas pentas mohon turun ke tempat semula. Kepada Bapak Samsul Kahar tetap berada di atas pentas. Ya.
Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya sambutan Ketua Dewan Pembina KWPSI Bapak Haji Samsul Kahar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur saya sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini, pada sore ini, malam belum lagi rupanya, itu kita berkumpul dan ingin menyaksikan acara-acara penting KWPSI yang dilaksanakan pada malam ini. Saya sangat berbahagia karena setelah beberapa tahun KWPSI telah berjalan dengan baik. Banyak acara-acara kegiatan KWPSI yang dilakukan, terutama dalam membina pengetahuan. Itu yang membanggakan, membina pengetahuan dalam ruang lingkup syariat Islam. Itu beberapa kali telah kita ikuti bersama. Dan itulah yang kemudiannya semakin mentabalkan KWPSI ini sebagai kaukus. Tadinya memang saya agak khawatir bahwa sebagai kaukus lembaga ini tidak bisa berjalan dengan baik. Karena saya mengerti banyak teman-teman yang tidak mengerti ini KWPSI, ya, kaukus tidak mengerti. Ya, ini memang sebuah organisasi subordinate dari organisasi kewartawanan global. Ya, itu sudah berjalan sedemikian rupa dan intinya adalah bahwa KWPSI ini suatu kaukus, suatu perhimpunan yang serta-merta memperhatikan, membina, dan peduli pada syariat Islam di lingkungan wartawan. Ini luar biasa. Dan insya Allah sampai sekarang, walaupun pada awal-awalnya organisasi global kewartawanan, misalnya PWI, itu mempertanyakan kepada saya tentang kehadiran kaukus ini. Ya, mula-mula memang banyak reaksi. Tapi kemudian setelah dijelaskan, sudah dimengerti dan bahkan mengucapkan selamat kepada saya dan teman-teman di Aceh. Ya, mudah-mudahan ini diikuti terus oleh teman-teman lain di seluruh Indonesia. Semoga dalam hati kami itu kita punya satu barisan, katakanlah barisan,
yang bergerak serta-merta mempedulikan syariat Islam, membela, mempedulikan syariat Islam ini. Dan ini sudah berjalan. Ini sekarang ini kalau kita berkesempatan, berpeluang, mempunyai diridhai Allah, kalau ada kewartawanan kita di sini yang ingin berbuat lebih banyak mengenai syariat Islam, sekaranglah saatnya. Sekarang kita memilih daerah Gaza, Palestina sebagai tempat atau wahana kita mulai memikirkan untuk membantu kebangkitan Islam kembali setelah begitu banyak hal-hal yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina. Demikianlah harapan kita semua. Mudah-mudahan KWPSI di Aceh ini bisa bangkit dengan suasana yang lebih heroik dalam membantu syariat Islam di Palestina ini. Demikian harapan kami, dan saya ucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Mudah-mudahan para pengurus ini lebih agresif dalam membangun, dalam bekerja, dan salah satu pada Saudara Dosi saya harapkan Kaukus ini tetap melaksanakan kajian-kajian Islam di tempat-tempat yang dulu pernah kita gunakan untuk meningkatkan pengetahuan kita dalam dunia Islam. Itulah inti daripada Kaukus itu nanti, ya. Dan ini akan berjalan terus. Mudah-mudahan khasanah keislaman di dalam Kaukus ini akan bangkit terus dan berjalan sesuai dengan harapan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak atas kata-kata sambutan dan juga harapan besar dari Ketua Dewan Pembina KWPSI, Bapak Haji Samsul Kahar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya kata sambutan Ketua KWPSI. Kita minta Ustadz Dosi Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwa. Narasumber kita beliau, kemudian ada Ibu Ros dari Lepatsi, kemudian ada Bapak M. Gade Ridwan, tentu dari pemerintah Aceh, dari OJK, hadir Pak Kadis Syariat Islam, alhamdulillah Pak, kemudian juga Abang Da yang juga sudah bersama kami, teman-teman Kaukus wartawan peduli syariat Islam yang mungkin, mohon maaf kalau saya kurang menyebut, ada Pak Nasir Nurdin juga, nah orang tua saya juga di Serambi Indonesia dulu, Ketua PWI Aceh, dan seluruh teman-teman yang sudah berhadir. Baik, pertama sekali tentu saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan rencana Allah takdirkan kita bisa melaksanakan kegiatan pengukuhan, kemudian juga diskusi serta buka puasa bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Samsul Kahar yang sudah mengukuhkan. Seperti pesan beliau, mudah-mudahan kami benar-benar bisa mengemban amanah ini dengan cara maksimal. Tentu kami bersyukur sekaligus berlindung kepada Allah agar kemudian diselamatkan dalam mengemban amanah ini. Bagi saya secara pribadi dan mungkin bagi teman-teman yang lain juga, Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam ini sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun ini perkumpulan para wartawan, tapi menurut kami ini efeknya insya Allah akan sangat besar. Kontribusi Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam sendiri insya Allah akan kita maksimalkan agar kemudian bisa mengawal pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Dan ini tentu sangat besar dampaknya, karena syariat Islam sendiri merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadarullahnya, takdir Allah hanya dilaksanakan di Aceh dari seluruh Indonesia ini. Kita berharap mudah-mudahan bisa dilaksanakan di beberapa provinsi lain nanti, dan mudah-mudahan ini bisa secara maksimal berjalan dengan lancar. Dan kami juga insya Allah akan terus berdampingan atau juga bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama yang paling dekat tentu pihak perbankan, lembaga keuangan, untuk terus mensosialisasikan. Tadi ada pengingat bagi kami dari Dewan Pembina, peningkatan pengetahuan tentang syariat Islam itu sendiri atau literasi tentang syariat Islam itu sendiri terus harus ditingkatkan. Dan kemudian juga salah satu dari bagian itu adalah keuangan syariah atau ekonomi syariah itu sendiri. Nah, yang paling punya akselerasi cepat itu salah satunya adalah keuangan syariah, gitu ya Pak Prof ya. Jadi alhamdulillah industrinya sudah ada dan kemudian sudah berjalan, ini harus dilakukan penguatan. Beberapa waktu lalu tidak bisa dipungkiri memang serangan terkait dengan, dalam tanda kutip, serangan terkait dengan mengembalikan bank konvensional itu luar biasa. Alhamdulillahnya para ulama mendukung kita, para masyarakat juga mendukung kita. Waktu saya audiensi dengan pihak BSI dan juga Bank Aceh, saya sampaikan mohon dengan sangat untuk bisa terus mengedukasi masyarakat agar dukungan dari masyarakat itu terus ada dalam pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Mudah-mudahan ini harus segera ditingkatkan dan kami KWPSI sangat bersemangat untuk itu. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi, apapun langkah-langkah dan inovasi yang akan kita lakukan, mudah-mudahan itu bisa secara maksimal. Mohon doanya Bapak dan Ibu sekalian, mohon pengingatnya juga, mohon arahannya agar kami bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Saya yakin teman-teman berikhtiar menjadikan ini sebagai ladang ibadah dan ladang amal bagi kita semua. Ini adalah tempat dakwah. Tidakkah kemudian ini akan diminta pertanggungjawabannya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini paling tidak jadi jawaban, salah satu jawaban dengan begitu banyak jawaban-jawaban yang akan kita rencanakan, kita wujudkan, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya tutup saya punya pantun Pak. Nah, jangan lupa cakepnya Pak ya. Mudah-mudahan saya masih ingat nih. Buka puasa bersama keluarga. Kurang semangat Pak. Ya, walaupun sudah ada makanan di depan harusnya lebih semangat lagi. Buka puasa bersama keluarga. Di depan meja kita ada banyak makanan. Ya, Pak Bustami memang lagi sibuk mengatur agenda olahraga. Tapi syariat Islam dilupakan jangan. Jangan Pak Kadis, izin kami ya, karena belum ada pernyataan dari Pak Bustami terkait dengan keseriusan beliau untuk syariat Islam. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada. Karena memang juga karena beberapa isu-isu yang yang besar yang juga harus diselesaikan oleh beliau. Tapi saya yakin
Mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan. Satu lagi Pak, ada pantun juga. Waktu kecil banyak PR. Kurang mantap nih, sekali lagi ya. Waktu kecil banyak PR. Kalau sudah besar harus banyak amal. Wahai anggota DPR, ya, anggaran untuk syariat Islam harus maksimal. Ya. Mudah-mudahan didengar ya. Amin ya rabbal alamin. Kita live juga nih, alhamdulillah, terima kasih kepada Glamour Pro yang sudah mensupport kita secara gratis. Mudah-mudahan ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua KWPSI, Ustadz Dosi Elvian atas kata sambutannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu diskusi ekonomi syariah dengan tema Aceh Laboratorium Keuangan Syariah yang akan dipandu oleh Bapak Hasan Basri M. Nur selaku moderator. Kepada Bapak Hasan Basri M. Nur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan mengadakan sebuah diskusi dengan tema Aceh Laboratorium Keuangan Syariah. Dan dalam hal ini panitia telah mengundang beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan kepada narasumber ini akan kita panggil satu persatu. Yang pertama, Tunku Haji Muhammad Yusuf Awahab atau Tusub. Dipersilakan ke panggung, Tusub. Selanjutnya, Bapak Saiful Mudasir, Retail Financing Business Deputy BSI Region Aceh. Dipersilakan ke panggung. Selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Yasir Yusuf, Wakil Rektor 1 UIN Arari. Dipersilakan ke panggung. Selanjutnya, Bapak Dedi Novendi, Kepala Bidang International Banking, Bank Aceh Syariah. Dipersilakan. Oke. Keempat orang ini adalah pakar dan praktisi di bidang keuangan syariah yang saat ini telah diterapkan di Aceh. Penerapan keuangan syariah ini mempunyai landasan cukup kuat, yaitu ada Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Implementasi keuangan syariah di Aceh merupakan hak atau keistimewaan Aceh yang berstatus daerah istimewa dan juga daerah khusus. Sedikitnya ada 2 undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang keistimewaan dan kekhususan Aceh. Yang pertama, Undang-Undang nomor 44 tahun 99 tentang Daerah Istimewa Aceh, dan kedua, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dari undang-undang ini kemudian turun beberapa kanun
Salah satunya adalah kanun tentang lembaga keuangan syariah, yaitu Kanun nomor 11 tahun 2018. Dalam kanun ini disebutkan bahwa Kanun nomor 11 tahun 2018 harus terimplementasi paling lambat 3 tahun sejak diundang-undangkannya. Makanya pada tahun 2021 dilaksanakan penerapan kanun ini dan kemudian ditutupnya sejumlah perbankan konvensional di Aceh, dan sehingga yang tersedia hanya lembaga keuangan syariah. Sebenarnya bukan hanya bank saja, lembaga keuangan dia lebih luas. Nah, inilah yang akan kita bahas dan dinobatkan Aceh sebagai laboratorium keuangan syariah. Yang namanya laboratorium itu tempat uji coba, sebagai lab ya, sebagai lab. Makanya ini besar sekali harapan orang Indonesia bahkan dunia, keuangan syariah yang ada di Aceh itu berhasil mengangkat derajat kesejahteraan umat, mampu mengangkat keuangan umat secara menyeluruh. Dan itu terkait sekali dengan lembaga-lembaga perbankan yang ada di Aceh. Dan untuk membahas ini waktunya juga sudah sangat mepet, karena buka puasa pukul berapa hari ini? Pukul 18.50, berarti 18.45 harus kita close nih. Jangan sampai nggak sempat ngambil piring kita nih. Karena kalau sempat buka puasa buru-buru nggak terasa nyaman lagi ya. Nah, kami akan mempersilakan masing-masing narasumber dapat mengatur waktu maksimalnya 5 menit untuk berbicara soal ini. Kami sadar ini waktu 5 menit tidak cukup. Ya, mungkin harus di-setel sehingga cukup, sehingga semuanya berkesempatan untuk berbicara. Jika di akhir paparan narasumber masih ada waktu, mungkin kita ajukan satu pertanyaan saja. Tapi kalau tidak ada langsung kita close demi buka puasa tepat waktu adalah sunnah Pak Izir ya. Nah, untuk pertama kami persilakan kepada Tusup untuk memaparkan pemikirannya. Silakan Tusup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati pada Bapak pembina kita, Pak Syamsul Kahar, dan semuanya. Ini dikejar waktu. Semuanya yang ada di sini tanpa satu persatu. Alhamdulillah hari ini saya dipanggil ke sini dan Allah mentakdirkan kita semua hadir di sini. Saya tertarik hadir karena berbicara tentang syariah. Tadi saya melihat bahwa di sini ada judul Aceh Laboratorium Keuangan Syariah. Tetapi di atas itu Aceh sebenarnya laboratorium syariah untuk Nusantara. Dengan semua aspek kehidupan termasuk keuangan. Terserah kita mengambil keputusan masing-masing, kesimpulan masing-masing. Apakah hampir 20 tahun kita komit dengan syariah di Aceh? Apa kita berhasil menjadikan Aceh sebagai syariat sebagai solusi di dalam semua aspek kehidupan? Kalau boleh bahasa yang lugas saya ingin katakan, kita sedikit kecewa dengan generasi-generasi kita masa lalu, di mana Aceh di masa kesultanan mampu menjadikan Aceh sebagai mercusuar Islam untuk Nusantara. Tapi kita generasi di era demokrasi ditantang, mampukah Aceh menjadi mercusuar Islam untuk Nusantara? Itu sangat tergantung sampai di mana kita lihai dan mampu memfungsikan syariat, konsep syariat sebagai solusi di semua aspek kehidupan umat dan masyarakat kita. Ini yang menjadi masalah. Maka oleh karena itu saya hanya berbicara rumusan yang paling umum saja. Berbicara syariat itu berkorelasi dengan risalah. Berbicara syariat itu berkorelasi dengan Sang Pencipta alam.
Berbicara syariat itu berkorelasi antara dunia dan masa depan akhirat kita. Dia sangat komprehensif. Maka oleh karena itu, hal yang sangat salah di saat kita berbicara syariah itu berbicara sektoral. Syariah itu lintas sektoral dia, termasuk ekonomi. Dan semua aspek kehidupan tidak pernah keluar dari rumusan syariah. Maka ini tantangan bagi kita. Kalau di dalam aspek kehidupan, semua aspek kehidupan, rumusan syariahnya secara umum ada 3 hal yang paling penting sebagai rumusannya, yang perlu didetilkan sesuai dengan masing-masing aspek. Pertama, pastikan keadilan. Dalam istilah agama adil, pastikan halalnya dan hindari haramnya. Itu pertama, nilai yang paling penting dalam bersyariah. Pelanggaran melangkahi yang halal itu, itulah namanya kezaliman. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan di sana terintegrasi, terjadi nilai-nilai kebaikan. Ada kebaikan di sana. Kebaikan untuk dunia dan akhirat. Walaupun kita tidak berdosa dengan meninggalkannya. Itu unsur syariah. Kalau di dalam bidang ekonomi, di sana banyak kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan kepada sektor publik, kepada pelaku-pelakunya. Yang keempat, selalu menjaga untuk penyelamatan agama. Di semua aspek, agama harus diselamatkan. Pertama, kalau di bidang ekonomi, selamatkan agama di dalam aspek ekonomi. Jangan menginjak-injak agama di saat kita menghadapi persoalan-persoalan ekonomi, menyelesaikan persoalan ekonomi. Jaga agama diselamatkan. Yang kedua, hasil dari kekuatan itu juga dipakai untuk keselamatan agama. Itu 3 hal yang perlu dijaga di dalam menjaga nilai syariat Islam. Karena syariat Islam, pertama dia dalam sektor ibadah, dia punya aturannya, tapi semua aspek kehidupan itu harus bersyariat. Maka hal yang paling penting, bagaimana kita membangun sebuah pemahaman dan kesepahaman bagaimana beragama dalam kehidupan. Itu hal yang paling penting. Indonesia itu negara beragama, tetapi belum tentu orang beragama tahu cara beragama di dalam kehidupan. Ini yang perlu disosialisasi. Apalagi untuk Aceh, kita komit dengan syariat Islam. Bagaimana semua aspek kehidupan itu kita beragama. Fungsikan dunia pendidikan untuk membangun pemahaman itu, fungsikan dunia dakwah untuk membangun pemahaman itu. Ini paling seksi KWPSI, fungsikan sebagai corong sosialisasi untuk membangun pemikiran dan rumusan. Kemudian juga yang keduanya, bagaimana strategi-strategi untuk melakukan itu. Tidak cuma hanya terpendam di sebuah kecerdasan pemikiran, tetapi dia lahir dalam sebuah bentuk pergerakan. Begitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus. Waktunya 6 menit, lebih 1 menit nggak apa-apa, Tusuk. Dapat mengatur waktu dengan baik. Nah, selanjutnya dipersilakan Pak Saiful Mudasir. Musadir, Saiful Musadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Guru-guru kami yang berhadir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Kami sebagai lembaga yang selama ini mempunyai andil yang sangat besar dalam rangka untuk menyukseskan implementasi kanun LKS, tentu setiap saat terus berbenah dalam rangka untuk memberikan kepastian kenyamanan kepada masyarakat Aceh
ketika lembaga keuangan konvensional sudah tidak ada lagi di Aceh. Itu beban atau amanah yang harus kami pikul sebagai bank hasil penggabungan dari 3 bank besar anak usaha BUMN yang selama ini telah memberikan kenyamanan, telah memberikan pelayanan yang luar biasa untuk masyarakat Aceh. Dan hari ini perwakilan perbankan milik pemerintah yang ada di Aceh hanya Bank Syariah Indonesia, maka wajar ketika Bank Syariah Indonesia belum mampu memberikan yang terbaik, masyarakat Aceh akan merasa sangat terganggu. Tapi alhamdulillah berkat doa kita bersama, kanun LKS sudah berusia 5 tahun, 3 tahun masa transisi, dan BSI hari ini alhamdulillah berusia 3 tahun. Kalau kita lihat progres yang kita alami Bapak Ibu semua, saya sebagai orang yang ikut dari awal proses konversi perbankan konvensional ke syariah pada tahun 2019, maka saya melihat ada suatu yang luar biasa yang terjadi terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kita tahu BSI hadir di tengah-tengah proses konversi di Aceh. Jadi kami di tengah perjalanan proses konversi, masyarakat Aceh masih terganggu dengan proses peralihan dari konven ke syariah. Kami hadir pada saat itu untuk memberikan sebuah keyakinan bahwa bank syariah itu kalau ukurannya kecil-kecil, maka potensi untuk mampu memberikan pelayanan terbaik atau untuk mampu bersaing dengan perbankan konvensional itu masih sangat berat. Maka dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia, kita buktikan hari ini dalam usia 3 tahun ternyata Bank Syariah Indonesia sudah mampu menduduki perangkat ke-10 perbankan Islam di dunia. Target top 10 Global Islamic Bank, Bank Syariah Indonesia menjadi bank nomor 10 terbesar di dunia seharusnya pada tahun 2025. Tapi alhamdulillah 2024 sudah terwujud. Itu tidak terlepas sebenarnya dari kontribusi kanun LKS yang ada di Aceh. Untuk itu salah satu bentuk keseriusan Bank Syariah Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Aceh supaya kanun LKS ini tidak menjadi sesuatu yang disalahkan, maka hari ini kami pastikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita list apa yang ada di konvensional dari sisi produk dan layanan, alhamdulillah hari ini di Bank Syariah Indonesia sudah dapat kami pastikan semuanya produk-produknya sudah mengalami kesepadanan. Mulai dari premis, kita hadirkan gedung yang mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan, yang insya Allah mungkin nanti setelah grand opening kita berharap KWSPI bisa melaksanakan kegiatannya di tempat kami. Bismillah ya, mudah-mudahan. Itu adalah salah satu bentuk wujud keseriusan Bank Syariah Indonesia untuk memberikan pelayanan dari sisi ketersediaan jaringan dan layanan kantor yang bisa melebihi apa yang ada di konven selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi produk. Hari ini hampir semua produk yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat Aceh, insya Allah sudah kami sediakan. Dan hari ini mungkin kami berharap melalui KWSPI ini dapat terus kita suarakan, kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Aceh bahwa tidak perlu lagi khawatir terhadap produk-produk yang selama ini dikeluhkan. Terkait dengan fungsi bank, paling tidak fungsi bank itu ada 3. Menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, dan menyediakan jasa perbankan lainnya. Untuk penghimpunan dana dari masyarakat, kami di Aceh sudah menghimpun dana lebih kurang 17 triliun. Alhamdulillah hari ini sudah kami salurkan tidak kurang dari 19,5 triliun. Artinya dana masyarakat Aceh yang selama ini kami kumpulkan sudah melebihi dari dana yang ada kami salurkan. Artinya kami mendatangkan 2,6
triliun dana dari luar untuk kita salurkan di Aceh. Jadi ini sesuatu yang mungkin patut kita syukuri. Kalau selama ini ada kesan seakan-akan bank itu hanya mengumpulkan saja dana dari masyarakat, tidak menyalurkan, atau yang disalurkan sangat sedikit, alhamdulillah Bank Syariah Indonesia penyalurannya sudah melebihi dari dana yang kita kumpulkan. Kemudian yang kedua, dari sisi UMKM, alhamdulillah hari ini UMKM kita sudah melebihi dari ketentuan kanun. Tahun 2023 kemarin UMKM kami mencapai 43% dari sebelumnya 42%. Kanun mengamanahkan minimal 40%. Alhamdulillah ini sudah tercapai. Kemudian selanjutnya kami juga terus berkomitmen Bapak Ibu sekalian untuk mendukung kanun lembaga keuangan syariah ini dengan melakukan peningkatan layanan untuk memperbanyak fasilitas transaksi nasabah, terutama yang dikeluhkan saat ini adalah jumlah ATM. Insya Allah hari ini ATM kita ada 704. Nanti pada tahun 2024 ini ATM akan mencapai 1000 mesin ATM di Aceh, dan nanti mungkin ini hadir OJK hari ini. Berdasarkan data OJK, kalau sekiranya nanti ATM BSI mencapai 1000, maka jumlah ATM di Aceh akan melebihi pada saat bank konvensional masih ada di Aceh. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kami memang saat ini fokus untuk memperbanyak sistem keagenan dengan memperbanyak agen-agen BSI sebagai ujung tombak layanan di masyarakat pada level paling bawah. KWSPI bisa menjadi salah satu mitra kami tentunya, agar masyarakat yang ada di desa-desa, yang ada di daerah remote area, yang mungkin kesulitan untuk mengakses lembaga keuangan khususnya perbankan, nanti akan kita hadirkan agen-agen yang akan mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat di pedesaan, sehingga perekonomian di desa akan lebih hidup, dan kita berharap dari desalah sumber UMKM itu, dan nanti akan berupaya memperkuat ekonomi syariah secara keseluruhan. Mungkin demikian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 7 menit digunakan. Nah, ini kayak debat juga deh. Tapi perlu diralat sedikit, tadi bukan KWSPI, tapi KWPSI. Ya. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Muhammad Yasir Yusuf dengan waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Guru-guru kami yang kami muliakan, teman-teman wartawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas undangan yang telah disampaikan kepada kami. Kami merasa dihormati dan tersanjung bisa berbicara bersama para guru dan juga para wartawan yang telah berkontribusi sangat besar untuk menegakkan syariat Islam di Aceh. Saya sepakat sebagaimana disampaikan oleh guru kita, Tusop tadi. Jadi laboratorium syariat Islam bukan hanya sebatas keuangan. Tahun 2021 dalam satu forum dengan Pak Gubernur Pak Nova, saya sempat mengatakan, kenapa kita tidak melahirkan sebuah laboratorium syariat Islam di Aceh, di mana semua para peneliti ketika datang ke Aceh, dia tidak sulit untuk mencari orang-orang yang menjadi narasumber penerapan syariat Islam di Aceh. Dia datang ke kampus, tidak ketemu sama profesornya, datang ke Dinas Syariat Islam, tidak ketemu, datang juga ke Baitul Mal. Lalu mereka juga ingin belajar bagaimana implementasi lembaga keuangan syariah di Aceh. Jadi saya mengatakan kepada Pak Nova, kenapa kita tidak hadirkan sebuah lab syariat Islam di Aceh? Di situ tempat kita mengasah, menguji, meneliti, sehingga melahirkan produk-produk syariat Islam secara kafah yang diimplementasikan di Aceh. Jadi tema hari ini sangat relevan, tema hari ini sangat baik dengan kita ingin menatap ke depan. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan secara singkat karena suara saya juga parau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, ada penelitian terbaru di Pasca Sarjana UIN Araniri tentang pemilihan produk kosmetik di kalangan generasi milenial Aceh, khususnya perempuan.
ternyata halal dan pengaruh agama itu sangat signifikan di Aceh dibandingkan di tempat yang lain. Jadi banyak penelitian di tempat yang lain itu lebih melihat kepada hasil kecantikannya dan harganya. Tapi di Aceh itu yang paling berpengaruh adalah halal, yang kedua pengaruh agama. Artinya apa? Tingkat literasi syariat Islam di Aceh di generasi milenial itu seiring waktu semakin naik. Artinya kesadaran kita terhadap syariat itu semakin baik. Aceh menjadi laboratorium keuangan ataupun syariat Islam, banyak bisa kita buktikan, dan itu mendorong pertumbuhan ekonomi Islam khususnya keuangan di tempat yang lain. Contoh, konversinya Bank Aceh Syariah itu satu-satunya di Indonesia. Syariat Islam, rumah sakit umum syariah milik pemerintah satu-satunya di Indonesia, yang lain swasta. Dengan adanya implementasi konon LKS itu mendorong semua yang ada di bank konven akhirnya hadir juga di bank syariah dalam bingkai syariah. Itu dibuktikan oleh BSI walaupun masih ada catatan-catatan, ada yang belum sempurna untuk kemudian disempurnakan. Ketika di KNIKS itu ada blueprint, salah satunya adalah mendekatkan pemerintah dengan badan usaha untuk membangun sebuah daerah, namanya KPBU Syariah. Nah, ketika KPBU ini ingin dijalankan, itu produknya lahir di Aceh, yaitu di rumah sakit, walaupun kemudian DPR akhirnya tidak mau mengalokasikan anggaran. Jadi rumah sakit umum Zainal Abidin itu ingin dibangun satu lagi sama seperti itu, tapi dalam bingkai syariah. KPBU ini konven, biasanya digunakan untuk jalan tol, lalu dibuatlah KPBU Syariah. Dan apa yang ingin saya katakan, KPBU Syariah yang dibahas oleh ulama-ulama kita, di situ ada Pak Aliasa, saya juga termasuk salah satu tim, itu diadopsi oleh KNIKS dan dijadikan fatwa terakhir, fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, dan itu produknya lahir dari Aceh. Pembahasannya sangat lama. Nah, ada catatan yang hari ini masih tersisa, yang itu menjadi tantangan. Yang pertama adalah pembiayaan syariah untuk sektor pertanian. Ini belum ada coveringnya. Kenapa? Dulu ada Jasindo, ada covering asuransi untuk petani dan peternak. Hari ini ketika Jasindo Konven berangkat, maka ini tidak bisa dijalankan di Aceh. Kita perlu menghadirkan Jamkrida Syariah sebagai sebuah penjaminan. Yang terakhir yang menjadi PR kita, pajak zakat pengurang pajak. Ini gulirannya itu sudah di pusat, ya, inisiasi dari Aceh, tapi sampai hari ini belum selesai. Kalau ini dijadikan laboratorium, kita terus bergerak bersama, KWVI terus menyuarakannya, maka insya Allah ini mudah-mudahan akan menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia ada di Aceh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya pas 5 menit, walaupun nggak lihat jam tapi pas. Berikutnya Pak Dedi Novendi dengan waktu 5 menit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Guru-guru kami, Bapak Ibu dan hadirin-hadirat yang berbahagia. Yang pertama sekali saya sampaikan salam dulu dari Pak Direktur Utama kami Pak Muhammad Shah yang menyampaikan salam. Beliau tidak bisa hadir itu Pak yang berbahagia ini karena satu dan lain hal. Bapak Ibu sekalian, dalam kalangan aktivis itu ada istilah yang mereka sering katakan jas merah. Artinya apa? Jangan lupakan sejarah. Aceh ini sangat kaya dengan sejarah Bapak Ibu, terutama sejarah penerapan syariat Islam dan juga sejarah penerapan lembaga keuangan syariah Islam di Aceh. Saya mencatat ada 2 kejadian penting syariat Islam ini, tentang syariat Islam di Aceh. Yang pertama adalah proses konversinya Bank Aceh dari konvensional menjadi syariah pada tahun 2016. Ini merupakan suatu kejadian besar yang membuat mata para pelaku ekonomi syariah itu berpaling ke Aceh. Semua merasa heran, kenapa Bank Aceh bisa melaksanakan konversi? Apakah bisa hidup, apakah bisa untung dan lain sebagainya. Nah, konversi itu kita lakukan hanya dalam waktu 1 tahun. Waktu itu direktur utamanya adalah Pak Hejir Sulaiman
Dan kami juga sangat berterima kasih dengan kawan-kawan KWPSI yang proses konversi itu juga dibantu, didukung oleh kawan-kawan KWPSI. Tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan KWPSI. Nah, yang meragukan itu ternyata terbantahkan, karena setelah itu Bank Aceh terus tumbuh dan membesar hingga saat ini pada tahun 2023 kemarin kita sudah asetnya 30 triliun dan labanya sudah 575 miliar, dan laba ini dibagikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menjadi PAD. Itu adalah yang pertama, sejarah syariah Islam di Aceh. Yang kedua adalah penerapan Konun nomor 11 tahun 2018 yang diterapkan pada tahun 2021, yang ini juga membuat orang terbelalak gitu. Ini ada apa lagi dengan Aceh? Aceh akan membuat lembaga keuangan hanya ada syariah di Aceh, sehingga semua konvensional itu keluar. Ini nggak mungkin dilaksanakan, belum pernah kejadian di Indonesia, tapi Aceh melaksanakannya dan sukses. Ini yang membuat Aceh menjadi perhatian secara nasional dan membuat orang ingin belajar ke Aceh dan ingin menjadikan Aceh sebagai laboratorium untuk belajar tentang bagaimana menerapkan lembaga keuangan syariah di daerah mereka masing-masing. Sehingga banyak daerah, beberapa daerah di provinsi lain itu kemudian berusaha untuk mengkonversi bank-bank daerahnya menjadi bank syariah total. Ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita bahwasanya Aceh ini, jangan lupa Bapak Ibu, kita ini menjadi perhatian, pusat perhatian dari kawan-kawan pelaku ekonomi syariah, pelaku ekonomi di Indonesia. Kita patut berbangga dan terus berusaha untuk mengembangkan diri. Bank Aceh juga terus mengembangkan diri, mengembangkan produk-produknya, produk digitalnya, dan sebentar lagi kita juga sedang menuju menjadi bank devisa. Semoga usaha kami ini juga mendapatkan dukungan dari masyarakat dan juga menjadi berkah bagi kita semua dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Dedi. Dalam hal ini ada disinggung sedikit tentang jas merah tadi. Jangan lupakan sejarah. Kami ada mencatat konversi Bank Aceh ke syariah itu sangat besar jasa dari wartawan dari KWPSI, dan ini dimulai dari kegiatan pengajian pada tahun 2013, kemudian perlahan-lahan diatur strategi advokasi sehingga Bank Aceh ini menjadi bank syariah. Langkah-langkah ini dilakukan baik melalui lobby dengan DPR, dengan gubernur, dan dengan Bank Aceh sendiri. Dan di sini ada Pak Haizir yang tahu persis peristiwa detail per detail, dan catatannya ada di laptop saya semuanya. Ada di laptop saya. Dan catatan-catatan itu sekarang sudah dibukukan dalam buku berjudul Jalan Terjal Menghapus Riba, Advokasi Jurnalis dalam Konversi Bank Aceh. Ini pencetakan buku ini, sejarahnya dicatat semuanya dan didai oleh Bank Aceh juga buku ini. Dan saat ini kami kekurangan dana untuk launching. Untuk launching ini belum ada. Saya tanya pada Dosi, ini kayak mana di launching buku ini? Buku ini ada di rumah saya nih sekarang. Jadi karena ini belum di launching, sehingga dalam pertemuan dengan mahasiswa saya suruh baca, saya suruh mahasiswa buat resume. Dan kemudian dia posting di blog mahasiswa. Sehingga kalau bapak-bapak searching di blog, searching di internet, akan banyak kisah tentang buku ini. Dan itu rata-rata ditulis oleh mahasiswa saya. Karena bukunya banyak sekali, saat itu dicetak sampai 2000. Mungkin saya ini sebagian sudah saya bagi ke mahasiswa, karena tanggal launching dan pendanaannya belum jelas. Makanya ke depan, mungkin dalam waktu dekat ini Pak Dosi, Bank Aceh ini juga akan mendanai untuk launching buku Jalan Terjal Menghapus Riba. Mungkin ini perlu disupport oleh Pak Dedi, dan juga dari alumni Bank Aceh ada Pak Haizir yang pastinya akan mensupport dengan penuh. Yang awalnya ceritanya, awalnya keinginan kami dengan Pak Haizir bukan konversi, tapi spin off. Tapi kemudian kami menawarkan dua opsi, spin off atau opsi. Kita serahkan kepada gubernur. Ternyata Gubernur Zaini memilih opsi konversi, dan ini sama sekali di luar dugaan. Nah, ini sekedar kilas balik tentang aktivitas keuangan Bank Syariah di Aceh, khususnya tentang Bank Aceh. Waktunya sudah menunjukkan pukul 18.43, ada 2 menit lagi. Kalau ada 1 menit yang menyampaikan pandangan boleh, bukan pertanyaan, pandangan saya. Dipersilakan Pak Musannif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh yang sudah berhadir dari ini. Saya ingin menanggapi sedikit. Yang pertama dari Bank BSI dulu. Saya sebagai pengusaha di bidang gas, masih ada satu yang selalu saya ingatkan Pak Wisnu itu, untuk supaya kami nggak buka lagi rekening bank konven. Kalau nggak kita masih buka rekening bank konven di Medan. BRI satu-satunya pembayaran yang masih ada itu Brimola itu masih pakai BRI karena BSI belum menyediakan. Kalau untuk menebusnya sudah, tapi pembayaran dari pangkalannya ke agennya itu kan diwajibkan pakai aplikasi juga. Padahal aplikasi itu saya lihat sederhana, kenapa belum ada? Itu Bang Aceh juga nggak ada itu. Makanya Bang Aceh sebenarnya juga harus terlibat itu, kalau dua-duanya BSI dan Bang Aceh harusnya ada itu di Aceh. Ini pilihannya kan kami harus buka masih rekening bank konven di Medan di BRI. Ya, yang kedua saya mau tanggapi Profesor Yasir. Bagus tadi ada apa katanya jaminan untuk para petani itu. Itu yang baru saya dengar hari ini ya kan. Itu bagus juga itu, karena kan selama ini petani kalau rugi dia rugi terus. Enggak ada yang bisa menjamin dia apapun kan. Ini menjadi isu baru di syariat Islam yang sebenarnya kita jangan terjebak hanya isu masalah ibadah-ibadah saja, tetapi ini kan masuk ke muamalah yang lebih spesifik. Tentu saya sebagai istilahnya kandidat yang akan bertanding besok itu menjadi isu bagus apabila itu bisa diterapkan. Nah, mungkin ini akan menjadi catatan serius nanti. Kalau Tusub tadi sudah bagus sekali bahwa semua berbicara syariah itu kan berbicara komprehensif. Jadi masalah syariah. Saya pikir itu saya mau saya tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Ini ada catatan dari pengusaha, mungkin tidak perlu ditanggapi lagi karena waktunya. Yang penting direspon. Kalau ada keluhan dari pengusaha, di mana ada kekurangan direspon untuk kesempurnaan. Agar Pak Musannif dan kawan-kawan tidak perlu buka lagi bank yang lain ke Medan. Karena ini keluhan umum di Aceh. Banyak keluhan seperti ini dan suaranya sudah disampaikan oleh Pak Musannif. Demikian diskusi ekonomi syariah dengan tema Aceh Laboratorium Keuangan Syariah. Kami sampaikan terima kasih, apresiasi kepada narasumber dan juga apresiasi kepada pembina KWPSI, kepada seluruh pengurus KWPSI dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir dalam diskusi ini. Dan kami harapkan ke depan akan mengadakan diskusi-diskusi berikutnya, terutama tentang launching Ban Aceh ya, oleh Pak Dosi. Kita akan segera menyiapkan proposal ke donor ke Bank Aceh ya. Jangan hanya cetak buku tapi tidak melaunchingnya. Akhir kalam saya mengucapkan terima kasih atas semuanya dari pengurus KWPSI dan lain-lain. Saya Hasan Basri M. Nur dengan ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada seluruh narasumber dan bisa kembali ke tempat semula. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah seluruh rangkaian acara pengukuhan pengurus KWPSI periode 2023-2026. Tentunya kita berharap dengan pengukuhan pengurus ini, mudah-mudahan KWPSI yang di dalamnya diisi oleh teman-teman jurnalis dan insan pers serta para jemaah pengajian dapat memberikan kontribusi positif dan lebih agresif dalam mengawal penegakan syariat Islam di tanah tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Ayar Abdullah sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kini kita nantikan sejenak waktu berbuka puasa. Akhirul kalam, hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.